Aduh, konangan akunku tak hapus dulu ya beberapa jejak digital lagi. Ditanya wartawan, apakah dirinya pemilik akun Fufu Fafa, Gibran menjawab sok cuek. Gibran seperti menegaskan bahwa akun tersebut bukan dirinya. Masalahnya, apa netizen percaya? Itu masalahnya. Saat itu Gibran menjawab dalam bahasa Jawa, "Lambuh, takono sing duwe akun, kok aku?" Jelas netizen langsung teringat bapaknya, Raja Jawa-Jawaan yang juga suka mengeluarkan kalimat serupa. Ya ndak tahu kok tanya saya. Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Kesamaan jawaban itu menyiratkan banyak hal. Mulyono mungkin sudah mengajari anaknya menjawab hal tersebut. Atau si anak terbiasa mendengar jawaban serupa dari bapaknya jadi ketularan. Atau bisa jadi keduanya terbiasa sejak dulu tidak perhatian pada pembicaraan orang lain. Jadinya suka meremehkan orang, meremehkan pertanyaan orang lain, merasa sudah benar sendiri, atau terbiasa lari dari tanggung jawab. Entahlah, biarlah para psikolog dan ahli kejiwaan yang menganalisisnya. Para pakar yang terbiasa menganalisis apakah suatu jawaban diucapkan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dan tanpa efek mengkonsumsi bahan-bahan adiktif tertentu, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Pastinya jawaban Gibran ini memancing riuh komen netizen. Jejak digital akun Fufu Fafa makin dikuliti sampai habis. Ditemukan sekitar 2000 postingan telah hilang. Para cebokers pembela Mulyono sendiri membuat aneka alibi. Mulai dari mengatakan postingan Fufu Fafa buatan Wayback Machine, entah artinya apa itu, yang jelas mau mengatakan bahwa itu bukan Gibran. Akun X bernama Stefan Antonio sampai menulis gini, "Dilihat dari upaya penghapusan post dan masifnya cepokan, gue cuma mau kasih tahu kalau ada yang panik." Kenapa panik? Bisa jadi korban-korban yang jadi sasaran kebrutalan Fufu Fafa bakal ngelawan balik. Apa yang ditulis Stefan Antonio jelas masuk akal. Kalau tidak panik, pasti tidak perlu ada penghapusan postingan yang masif terstruktur. Bayangkan kalau misalnya Wanda Hamida, Syahrini, dan lain-lain menggugat Fufu Fafa. Apa nggak panjang urusannya? Mereka semua itu jelas-jelas dilecehkan dan dihina oleh Fufu Fafa. Ini masih ditambah kemungkinan para pemilik usaha susu bakal marah sama Fufu Fafa karena telah memberi cap negatif pada kata susu. Netizen Indonesia jangan dilawan. Pinter-pinter, jejak kelam bakal selalu terdeteksi. Sepandai-pandainya menyembunyikan. Tidak mungkin berani nyenggol orang segede dan sekuat keluarga Mulyono kecuali memang menemukan bukti otentik. Salah satunya adalah postingan Kaisang yang mengucapkan selamat ulang tahun pada Fufu Fafa. Dan tepat benar dengan ulang tahun putra sulung Mulyono itu. Postingan lain juga menunjukkan pengakuan Fufu Fafa kalau dia anak presiden sebagai jawaban atas tuduhan akun Andi Arief kalau anak presiden ngumpet. Terlepas dari siapa di belakang akun Fufu Fafa itu, yang membuka mata kita tentu saja fakta bahwa tidak ada yang berani mensomasi atau melaporkan Fufu Fafa. Bayangkan kalau ada akun serupa menghina Mulyono, misalnya dibilang anaknya songong lah atau terindikasi narkoboy lah, dalam bahasa serupa yang digunakan Fufu Fafa. Jelas saja kantor polisi setempat bakal kerepotan menerima ribuan relawan Mulyono yang menuntut agar Fufu Fafa dimasukkan penjara. Belum lagi para buzzernya yang berteriak kalau Fufu Fafa itu bukti kerusakan moral yang paling fatal bagi masyarakat Indonesia yang kini jadi binal. Dan mendadak siapa pemilik akun akan terungkap berkat tim Kepolisian Republik Indonesia yang sigap dan selalu mengawal keamanan masyarakat. Ujung-ujungnya Fufu Fafa jadi tersangka dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Fufu Fafa akan dimendekam di penjara minimal 2 tahun. Sudah banyak yang mengalami hal ini. Sangat-sangat aneh meskipun kasus Fufu Fafa terkuak hampir 2 minggu. Belum ada relawan yang melaporkan akun tersebut. Yang ada malah buzzer Mulyono sibuk membela, mulai dari darah muda Gibran yang sedang bergejolak, menggelinjang sehingga susah ditahan, sampai alibi bahwa Fufu Fafa bukanlah Gibran. Artinya, kita patut bersyukur bahwa pendukung Pak Prabowo orang yang baik, mengedepankan ketertiban masyarakat sehingga nggak asal mengadu. Meski Pak Prab sekeluarga sangat dirugikan oleh postingan tidak beradab akun Fufu Fafa. Arti lainnya, kita juga wajib curiga.
Lah kok nggak ada yang melaporkan ya Fufufafa ini? Bahkan mereka yang sudah dihina-hina akun tersebut. Pasti akun itu milik orang yang kuat, dekengan pusat. Jangan-jangan bukan cuma dekengan pusat, tapi juga belahan jiwa pusat. Wajar pula bila netizen langsung sebal dengan fakta ini. Hukum makin menunjukkan kalau hanya tajam ke bawah. Setelah Gibran menyuruh wartawan untuk menanyakan Fufufafa kepada orangnya, banyak yang menebak kisah berikutnya. Menurut akun X bernama Preciosa Kanti, sebentar lagi bisa dipastikan akan ada seseorang yang mengaku pemilik akun Fufufafa, lalu pura-pura dihukum. Selanjutnya, para diehard jejeritan mengatakan sudah ada yang mengaku. Kalau ini sampai terjadi, laknat bener pelakunya. Enggak sportif, mengorbankan orang lain, raja tega, memanfaatkan masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang bisa tergiur untuk bersaksi palsu, atau malah jadi pelaku palsu demi segelintir uang. 1 miliar misalnya. Hal serupa juga dikatakan akun X bernama Anak Kolong dan banyak akun lainnya. Ini yang paling menakutkan dari efek rusaknya budi pekerti di era Mulyono. Masyarakat yang terhimpit kebutuhan sehingga tidak sempat mengenyam pendidikan yang layak, menjadi semakin kabur pada patokan-patokan moral. Tidak bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Apalagi pemimpin tertinggi negeri ini menunjukkan dengan memaksakan anaknya agar terpilih menjadi wakil presiden dengan cara-cara yang mempermainkan konstitusi. Tidak heran jika Profesor Mahfud MD sampai berkata keras menunjuk langsung Mulyono sebagai penanggung jawab kerusakan konstitusional setahun terakhir ini. Konstitusi sebagai pijakan hukum sudah dengan enak diinjak-injak, apalagi cuma pijakan etis, pijakan moral yang tidak ada sanksi pidananya, hanya kepatutan dan harga diri saja. Kembali soal pernyataan Gibran yang meminta wartawan bertanya langsung pada pemilik akun Fufufafa. Kalimat "lambuh takono sing duwe akun, kok aku?" Bagi wartawan, ini kalimat Gibran yang Gibran banget lah. Nggak sopan, meremehkan orang lain, apalagi diucapkan dalam bahasa Jawa ngoko. Sebagai orang Solo, Gibran mestinya tak tahulah adat kebiasaan orang Solo itu. Tidak terbiasa untuk berbahasa ngoko, bahasa kasar, di forum umum atau pada orang-orang yang tidak dikenal secara pribadi seperti para wartawan tersebut. Apalagi jika usia mereka lebih tua. Kesannya meremehkan, tidak menghormati. Bahasa ngoko hanya digunakan pada teman seumur atau teman dekat. Itu pun dalam intonasi yang halus dan tidak sengak seperti Gibran. Maka mereka yang membaca postingan-postingan Fufufafa langsung melihat kesamaan antara bahasa Gibran sehari-hari yang gemar ngoko dan sengak dengan kalimat sok ala anak Jaksel tapi kasar dan rasis Fufufafa. Jangan-jangan nih. Intinya, di mata orang Solo umumnya, sosok Gibran itu songong, sombong, dan sengak. Tampilan yang jauh sama umumnya orang Solo yang ramah dan mudah tersenyum. Tampilan Gibran mudah sekali diasosiasikan sebagai galak, kejam, dan meremehkan orang lain. Ditambah mata yang sayu, kriip, makin jadilah pikiran buruk masyarakat Solo yang itu loh. Tapi ya kebenarannya nggak tahu lah. Satu hal, Gibran sudah pindah Menteng loh. KTP-nya bukan Solo lagi. Demikian juga Kaisang. Menggenapi semua rumor di Solo bahwa Mulyono sekeluarga nggak berani pulang ke Solo karena dianggap memalukan warga Solo. Membuat masyarakat Indonesia mengira orang Solo itu tamak, gemar berfoya-foya, dan haus kekuasaan. Fakta apa di balik kepindahnya? Kita tidak tahu. Satu hal yang perlu dicatat, pernyataan "lambuh takono sing duwe akun, kok aku" menunjukkan sikap lari dari tanggung jawab. Untuk orang yang sebentar lagi jadi wapres, seharusnya jawabannya itu bisa lebih bijak kalau memang bukan dia. Prihatin sekali kalau ternyata banyak masyarakat kita gemar membuat posting rusak moral seperti itu. Inilah perlunya pendidikan budi pekerti. Bla 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 bla. Itu kalau bukan dia loh. Kalau memang dia di balik akun Fufufafa itu ya, minta maaf saja dengan terus terang. Masyarakat kita itu baik dan pemaaf, termasuk pelupa. Yang penting terima semua konsekuensinya. Gugatan-gugatan dari pihak yang sudah dihina, kebangetan misalnya, termasuk jika dipaksa mundur misalnya. Kesatria, jangan jadi orang pengecut. Toh berkarya itu tidak harus sebagai wakil presiden kan. Emas akan tetap emas dalam bentuk apapun. Tapi beneran dia itu emas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.